Dettol apa sanitizer? Norvus Cap. Iya, emang wanginya? Air desinfektan. Lagi bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini saya akan buat video tentang pertemuan ketiga, yaitu tentang blog. Saya di ruangan ini ada Bu Septi, ada Bu Bella dan Kak. Kamu nggak kelihatan ya, udah kelihatan. Jadi kita buka bab halaman 8, bab 8 banyak amat. Ya, halaman 8 nih kita materi yang ketiga. Membuat blog dengan aplikasi CMS. Ini yang membuat saya bingung. Ya. Membuat blog dengan aplikasi CMS. Ada blog yang menggunakan aplikasi CMS, tapi biasanya setahu saya membuat website ya. Oke, untuk lebih lanjut kita pengenalan dulu apa itu blog. Sini saya udah buka nih. Ini udah saya buka. Apa itu blog? Apa itu blog? Mengapa orang membuat blog? Sini ya. Ini banyak ya. Saya ke hostinger.co.id. Langsung ke atas. Halaman atas. Tarik. Set. Apa itu blog? Pengertian blog, sejarah dan fungsi blog. Oke, sejarah blog. Secara singkat itu blog itu dimulai dari gibah. Gibah, iya, bener saya gibah. Jadi ada orang blogger, ya. Sebelum definisinya blog, itu website pribadi. Jadi kamu bisa membuat diary, catatan atau keluhan, kayak semacam medsos di status zaman dulu tuh pakai blog ya. Kalau sekarang kamu tinggal komen di status atau bikin status di WA atau di Instagram atau dimanapun. Kalau dulu blog ya. Jadi ada orang bikin blog, dia blogger yang terkenal, dia berkeluh kesah tentang rekan kerjanya dan kemudian dia dipecat. Nah itu juga gara-gara dia dipecat jadi booming tuh blog akhirnya, orang ramai-ramai ya. Era tahun 2010 blog sangat ramai digunakan banyak orang. Nah di sini ada jenis-jenis blog. Nah, semakin berkembang makin banyak jenis blognya. Oke, yang pertama blog pribadi ya dibuat oleh sendiri ya, diatur sendiri, dikelola sendiri ya, untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya menceritakan kehidupan sang blogernya itu kan. Contoh, aku lagi di mana? Misalnya di Jogja, lagi makan bakso di Malioboro kayak gitu. Terus nggak lama dia main bola gitu kan. Semua kehidupan pribadinya ditampilkan di blog gitu. Jadi kayak bocah sekarang gitu ya, bocah alay ya. Dikit-dikit bikin status di WA, di Instagram. Nah yang kedua, blog niche. Saya nggak tahu bacanya gimana nih, tulisannya blog NICE niche. Yaitu blog yang benar-benar khusus untuk bidang tertentu. Dia kalau blog tentang traveling, maka dia akan bercerita masalah traveling. Dia tidak akan bercerita masalah yang lain. Dia utamanya traveling. Atau tentang fashion, baju. Dia nggak mungkin akan bercerita tentang makanan gitu. Ada blog tentang kesegaran dan kebugaran, yang mungkin emak-emak main jumba gitu kan. Kiri kanan jumba. Bu Septi main jumba. Biar langsing. Nah ini makanan saya suka, keuangan pribadi, nah banyak ya pokoknya blog hanya satu bidang saja. Yang ketiga blog perusahaan atau bisnis. Nggak semua perusahaan itu selalu bikin web, tapi kadang-kadang bikin blog. Kenapa? Agar lebih cepat mengupdate berita-berita informasi kepada kliennya gitu. Yang dulu pernah bikin blog itu perusahaan Bitcoin ya. Blockchain itu udah membuat blog dulu. Dia kan awalnya tidak membuat web tapi blog. Yang keempat, blog afiliasi. Nah, jadi sini biasanya reseller ya, artinya gini, dia hanya menampilkan produk. Padahal dia nggak punya produknya, nggak punya orang lain. Dia menjual kembali atau kata kasar calo gitu. Calo. Iya, nggak punya barang tapi dijualan gitu. Reseller. Nah juga ada bentuk afiliasi, susah banget nyebut ya. Blog afiliasi.
Jadi andai kata blog kamu salah ngomong mulu, blog kamu dikunjungi banyak orang, kamu bisa meminta Google atau Google AdSense ya menampilkan iklannya gitu. Nanti dipelajari blog kamu, oh ternyata pengunjungnya banyak, bisa sampai 2.000, 3.000 orang. Nah ini kata Google nih, oke, maka akan diselipkan iklan-iklan Google. Dia dapat duit dari situ ntar. Salah satunya kayak YouTube sama, semakin banyak yang subscribe, yang viewer, maka semakin banyak uangnya yang dihasilkan. Yang kelima, reverse blog, artinya nih blog yang dikeroyok ya. Jadi blog itu banyak penulisnya. Jadi satu blog tapi banyak penulisnya. Kontennya bisa ditulis oleh siapa? Sejumlah penulis, baik itu tamu apapun kolaborator. Jadi di sini blog collab ya. Kalau anak sekarang collabnya di TikTok, tapi blog udah duluan collab ya. Nah itu 5 jenis dari blog. Nah kita coba ke atas lagi. Nah tadi ada pertanyaan yang cukup bagus ya. Kegunaan dan fungsi blog. Kalau struktur nanti ya, struktur paling itu ada header, ada isi, ada footer, paling itu doang. Tapi kalau kegunaan, kita lihat di sini sebagai ruang berbagi, itu tadi kamu bisa membagikan pengalaman kamu untuk menghasilkan uang, bisa menyalurkan hobi menulis ya, karena pada dasarnya blog adalah diary pribadi yang bersifat umum. Jadi kalau kamu blog, kamu menceritakan kehidupan sehari-hari kamu, lalu kamu mempublish dan salah publish ternyata aib kamu, ya itu udah risiko gitu kan, jangan marah-marah itu. Nah ini perbedaan blog dengan website. Kalau website kan ada .com, .net ya. Nah di sini website di sisi lain cenderung statis, tidak selalu update ya. Kalau blog ya update, itu dia karena dia lebih mudah untuk menayangkan dan menampilkan suatu konten gitu. Blog memiliki tanggal publishing, referensi, terus perbedaan halaman. Jadi perbedaannya di sini ya, kalau blog itu lebih cepat untuk mengupdate konten, sedangkan website agak statis. Terus blog mempunyai tanggal publishing, referencing, author, kategori, dan tag by line. Gitu kan. Tagar dia punya bisa dibikin. Ibaratnya tagar. Perbedaan blog post dan halaman web. Blog post berdasarkan urutan. Jadi kalau kita nulis yang terbaru dia pasti di halaman awal. Kalau website belum tentu gitu kan. Karena harus ada pengaturan yang di website lewat control panel. Nah, apa itu blogging? Karena akhirannya ing, dalam bahasa Inggris ing itu artinya menyatakan sedang ya, atau menyatakan kata benda semu atau menyatakan suatu aktivitas. Kan nggak semua bahasa Inggris belakangnya ing itu menyatakan sedang, walaupun ini masuknya verb ing ya dari kata blogging. Ya, tapi bisa menyatakan sesuatu yang lain gitu kan. Blogging adalah aktivitas menulis untuk mengelola blog dengan memanfaatkan tools digital yang ada di internet agar sang blogger bisa menulis. Ya, seperti itu ya. Mengapa orang membuat blog? Nah, kenapa membuat blog? Yang pertama menurut saya mah gratis ya, blog gratis. Bu Septi itu yang gratis gitu kan. Gratis, banyak, enak, murah gitu. Murah bayar. Pada awalnya, jurnal online menjadikan wadah bagi para pengguna untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan pribadi. Nah, kembali lagi bahwa blog itu pribadi. Jadi secara pribadi spontan blog bisa kita langsung menulis. Semudah kalian membuat status di WA. Zaman dulu seperti itu. Publish. Atau kalau kalian masih belum sempurna untuk publish, kamu bisa simpan sebagai draft. Nanti aja di publishnya gitu. Apakah blogger bisa mendapatkan uang dari blognya? Ya bisa, berdasarkan informasi yang bisa dari Forbes, ini majalah orang-orang kaya ya. Jadi kalau orang kaya 10 orang kaya terbesar di dunia, siapa aja, nih Forbes biasa kerjaannya nih. 10 situs blog terbaik bisa membawa penghasilan mulai dari 175.000. 175.000, iya tapi pakai dolar bukan rupiah gitu kan. Hingga 14 juta dolar. Kalau kali 15.000 rupiah, hitung sendiri ya. Jadi apa itu blog?
Secara umum adalah ruang digital di mana Anda sebagai blogger bisa menulis pandangan serta pendapat aktivitas sehari-hari. Itu blog. Nanti cara buatnya gampangnya. Cukup sekian, mudah-mudahan mengerti dan saya minta maaf kalau ada yang kurang pas. Begitu juga Bu Septi ya dan Kabela. Kalian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.